itu ya, ada berapa orang itu ya? Oh ya, ada banyak. Boleh Iya. tunggu aja dulu, nggak apa-apa Pak. Kalau masih Oh iya. menunggu, santai-santai nggak apa-apa. Ya, boleh diperkenalkan Barangkali dulu, Pak. masih. Silakan. Iya, silakan Pak Bedowi. Perkenalan dulu ya? Ya, boleh. Iya. Oh boleh. Ini Pak, perkenalkan ada tim saya, Pak Sobur namanya ya. Salam kenal, saya namanya Sobur Subirin, bagian dari produksi dari lapangannya. Iya Pak. Jadi kami ada tim di Agri itu Pak, ada bagian produksi. Produksi itu tidak hanya di kebun, maksudnya tidak hanya memproduksi di kebun inti, tapi juga bermitra dengan petani-petani gitu kan. Jadi koordinatornya produksi lah, baik produksi di kebun inti ataupun kebun mitra. Lalu ada bagian marketing. Nanti kalau misalkan untuk pembahasan mengenai marketing, nanti ada pemaparan sendiri dari bagian marketing. Lalu ada keuangan. Jadi emang walaupun kita masih kecil, tapi kita ada ya sudah terspesialisasi sih pekerjaannya gitu kan, udah ada ya ada manajernya di setiap bidang gitu kan. Jadi, sudah terspesialisasi Pak, dan semuanya anak muda. Kalau tidak selesai satu webinar, boleh dilanjut minggu depan, Pak. Boleh Pak, mangga kalau emang diperlukan gitu kan, sesuai topiknya gitu untuk karena ini kan ada adik mahasiswa, gitu. Ada adik mahasiswa yang mungkin tidak bisa langsung menyerap ilmunya terlalu banyak, Pak. Mungkin webinar ini produksi dulu mungkin ya. Introduction dulu. Siap. Iya. Jadi ya mungkin nanti ada mungkin pemaparannya nggak terlalu detail sekali sih ya Pak ya. Ya. Jadi karena tadi juga sebenarnya ada trouble juga saat membuat PowerPoint. Ya. Karena tiba ya itunya apa namanya ngeblank gitulah laptopnya kan, jadi kita buat ulang lagi, dan pemaparannya masih sederhana gitu Pak. Tapi bisa lebih ke nanti sesi pertanyaan lah, tanya jawab mengenai apa yang perlu di teman mahasiswa atau Bapak Ibu semua perlu dijelaskan lebih jauh kayak gitu. Jadi kalau singkatnya sih Pak, untuk mulai di pembahasan mengenai teknik budidaya, saya jelaskan dulu mungkin budaya agri memproduksi berapa luas lahan, segala macam itu sebelum meter dan beberapa petani gitu kan. Nah untuk saat ini kita ini kan sebenarnya masih perusahaan apa ya, masih kecil gitu kan. Nah kita untuk komoditi sayur sendiri kita fokusnya dari Bandung Raya, ya, petani-petaninya. Nah kita kerjasama lebih untuk kayak yang dipegang sama Kang Sobur itu berapa petani kan? Ada 10 lebih ya, dari 10 petani ada 10 lebih. Dan namanya itu tuh yang aktif ya Pak ya, sebenarnya sedikit banyak, cuma karena sempat kita terganggu pemasarannya saat pandemi, jadi beberapa anggota petani ini mulai keluarlah dari kemitraan kita, karena kita nggak bisa nyerap produknya lagi. Sekarang mulai kita bangkitkan lagi mereka. Jadi yang tadinya ada hampir lebih dari 30, ini tinggal 10 petani yang masih bermitra dengan kita dan memproduksi full secara organik kayak gitu. Dan itu di wilayah Ciwidey Pak. Kita juga ada mitra untuk selain di luar Ciwidey, kita ada mitra petani beras organik di Subang. Lalu kita juga ada petani sayur juga yang nggak organik, itu masih semi organik, itu di Jawa Pak, di Jawa Tengah, lalu beberapa daerah yang lain gitu. Nah tapi untuk mitra utama kami, karena kita kantor operasinya di Bandung, di Ciwidey tepatnya, ya kita bermitra utamanya dengan Kang Sobur sebagai koordinator di sini gitu kan, mewadahi beberapa petani. Bahkan sebenarnya Kang Sobur ini nggak cuma kelompok tani Pak, tapi di atasnya kelompok tani itu ada namanya Gapoktan, gabungan kelompok tani. Jadi Kang Sobur itu walaupun muda, tapi dia punya organisasi petani yang cukup besar gitu. Jadi mewadahi kelompok-kelompok tani gitu kan. Terus budidaya utamanya sih sayuran ya, all item. Ya, apa yang maksudnya sayur yang antik gitu kan, dan juga sayuran biasa tapi dibudidayakan secara organik.
Baik, Bu Woro, Kalau secara mulai. gambaran umumnya. Kita mulai dulu Pak ya. Ya dibuka sama Bu Woro. Ini. Boleh Pak, boleh. Iya, baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan teman-teman mahasiswa UPAI yang malam hari ini bisa hadir di webinar. Untuk webinar kali ini merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh riset kami. Kebetulan alhamdulillah Bapak Ibu kami dari tim BAI mendapatkan hibah untuk riset keilmuan LPDP dengan judul Sistem Cerdas Monitoring Produktivitas dan Pemasaran Kebun Organik berbasis kepercayaan digital metode multi kriteria decision making study pada mitra berdaya agri Indonesia. Baik, Bapak Ibu, tadi di awal sudah diperkenalkan Bapak Baidowi. Selamat malam Bapak Baidowi. Beliau merupakan ya, dan tadi ada Pak Sobur ya Pak ya. Selamat malam Sobur ya, selamat malam Pak. Nah, untuk Pak Baidowi sendiri merupakan founder gitu ya dan pendiri dari UMKM Berdaya Agri Indonesia. Jadi untuk Berdaya Agri Indonesia ini merupakan mereka adalah usaha untuk ini ya Pak ya, petani-petani organik gitu ya, kemudian ya mengumpulkan petani organik, kemudian mereka juga akhirnya gitu ya menjual hasil-hasil produksi khususnya memang spesialis di sayur-sayuran organik dan olahannya. Nah untuk malam hari ini kita akan mengadakan webinar, kemudian kita akan sharing ya Pak Baidowi mengenai sistem ya di Berdaya Agri sendiri. Jadi nanti teman-teman di sini, Bapak Ibu, ini juga ada teman-teman mahasiswa yang dilibatkan untuk riset LPDP ini. Ada 10 mahasiswa, terdiri dari mahasiswa dari Teknik Informatika, kemudian Ilmu Komunikasi dan Manajemen yang hari ini juga hadir. Jadi untuk Kampus Merdeka ini kita juga akan melibatkan teman-teman mahasiswa. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan Pak Baidowi. Baik Bu, ini perlu pakai PPT nggak Bu ya? Sharing. Gitu. Kalau tadi bisa lihat trouble, sudah bisa Pak tadi. Ini saya cari dulu. Oh iya. Bentar, Pak. Baik. Maklum Bu, soalnya lagi di desa ya, jadi kadang sinyal nggak terlalu. Oh iya, Bapak Ibu ini Pak Baidowi. Mungkin pemaparan sebentar dari Kang Sobur ya. Iya. Baik. Ya di Ciwidey Ibu. Lokasinya kita di Ciwidey. Bapak Ibu. Mungkin ada langsung dengan Pak Sobur dulu, Pak Sabar dulu, nanti saya coba akan kirimkan filenya Bu. Baik, terima kasih. Pak Sularso. Selamat malam Bu. Ya, selamat malam Pak Sobur. Apa mau langsung ke pembahasan organiknya atau gimana ini? Ya, boleh. Mungkin teman-teman sini Bapak Ibu gitu ya ingin mengetahui juga nih tentang tanaman organik. Mungkin kita mengkonsumsi tapi nggak tahu nih ya untuk tanaman organik karakteristiknya seperti apa. Ya, kalau tanaman organik pertama-tama kalau mulai dari pembukaan lahan ya Bu. Ya. Pembukaan lahan kita pembabadan gulma atau rumput-rumput atau obat-obatan kimia. Kita biasanya pembabadan menggunakan alat babat seperti parang, arit, ya alat-alat tradisional, ataupun pakai mesin babat juga. Setelah itu kita langsung ditumpukan, kita bakar. Setelah pembakaran bunyinya kita ambil, langsung disebarkan untuk menetralisir tanahnya di daerah buan, Pak Bu. Kemudian kita setelah penyiapan lahan itu kita langsung menyiapkan benih tanaman sayurannya disemai dengan secara organik, tidak menggunakan pupuk kimia seperti NPK atau yang lainnya. Sama seperti perawatannya juga, kita perawatan mulai pembasmian hama,
pembasmian virus-virusnya. Kita tidak menggunakan pestisida kimia. Terus panen, kita langsung panen, cuci sampai bersih. Walaupun organik kita tetap harus dicuci, Pak Bu, gitu. Baik. Filenya udah belum Bu ya? Iya, sudah. Share dari sharing. ya, share dari saya ya. Bisa Bu, dari Bu Woro bisa? Iya, saya share dari. Ya, dari Bu Woro coba. Oke, ini lagi ya. Open juga. Ya, silakan Pak Rendowi. Oke, ini saya coba bantu Kang Subur ya. Kita ini Pak mungkin masih slide yang pertama dulu deh. Mungkin kita akan fokus ke sayuran ya, karena isu paling gini, kenapa sih orang tuh mencari produk organik gitu? Apa bedanya organik dengan yang lainnya? Mungkin beberapa orang masih misunderstanding, miskonsepsi mengenai perbedaan itu. Jadi organik ini sebenarnya tidak hanya tidak hanya secara sistemnya, tapi juga sistem budidayanya, tapi juga organik ini lebih luas, Pak. Organik ini berbeda dengan cara budidaya yang lain, juga melihat dari aspek sosial. Kenapa? Ketika kita melakukan sertifikasi, pasti nanti dari badan sertifikatornya itu akan menanyakan bagaimana dampak sosial dari pertanian organik ini ke masyarakat sekitar. Apakah pertanian ini melibatkan petani lokal, terus juga membuat ada secara dampak ekonominya juga meningkat dari petani tersebut, sehingga dari sistem standarisasi organik ini punya impact lah, tidak hanya secara alam, tentu secara alam, tapi juga secara sosial dan ekonominya. Lalu kalau saya lebih jelaskan lebih mendalam mengenai organik, perbedaan organik dan yang lainnya. Pada dasarnya sih organik ini muncul ketika masyarakat dunia sudah mulai memberikan perhatian terhadap produk pangan yang sehat. Itu. Nah, apakah dengan kita mengkonsumsi sayuran yang menggunakan pupuk kimia atau pestisida kimia itu tidak sehat? Ini sebenarnya bukan masalah sehat tidak sehat, tapi juga mengenai sehat. Artinya kan dengan kita mengkonsumsi sayur tiap hari saja itu sebenarnya sudah memberikan nutrisi ke badan kita gitu kan. Namun ketika kita tidak memperhatikan cara budidaya dari tanaman sayur yang kita makan, tentu itu ada efek dari yang mungkin dalam jangka panjang itu menimbulkan efek kesehatan juga ke badan kita gitu kan. Nah sebenarnya kalau kita bisa buka data lebih jauh dari data global FAO ataupun dari WHO gitu kan, cenderung masyarakat semakin ke sini kasus kanker segala macam kan semakin tinggi. Nah, diduga dari kasus kanker tinggi itu karena konsumsi pola makan dari masyarakat itu sendiri, terutama dari produk-produk yang terlalu input anorganiknya atau sayuran-sayuran atau buah ataupun beras ataupun apapun yang dikonsumsi oleh masyarakat itu tidak diperhatikan efek residu dari penggunaan pupuk kimia dan pestisida kimia. Satu, isunya adalah penggunaan organik itu mengenai kesehatan. Yang kedua adalah mengenai kelestarian. Kalau kita bicara sejarah, sebenarnya petani Indonesia itu dulunya adalah petani organik, Pak. Jadi nggak ada yang kenal mengenai pupuk pestisida yang keluaran dari Amerika, dari Cina, dari New Zealand gitu kan. Mereka semuanya nggak ngerti mengenai itu. Tapi mulai dari revolusi hijau, itulah cikal bakal pertanian kita berubah. Dari tadinya petani tradisional, masyarakat zaman dahulu gitu kan, kakek nenek kita kan, kakek moyang kita datang ke ladang gitu kan, menanam dengan pupuk yang ada seadanya dari kandang yang dia dapatkan dari peternakan kambing dan sapinya gitu kan. Sekarang semuanya berubah gitu kan, karena ibaratnya kayak orang yang sebenarnya tidak perlu
mahal banget mengenai bantuan pupuk, diberi bantuan pupuk jadi ini ya, jadi apa namanya, jadi ya terbiasa dengan hal itu gitu loh, jadi budaya yang merubah budaya. Nah ini yang jadi justru malah semakin berat, yang tadinya sebenarnya kita udah bagus pola pertaniannya, dan sekarang berubah, jadi kita merubah lagi itu lebih berat dibanding sebelumnya kayak gitu. Mungkin bisa di next Pak. Wah, ini Pak Badowinya sepertinya. Maaf ya Bapak Badowi. Sinyal mungkin ya. Sinyal, iya. Maaf Bapak Ibu, karena nih Pak Badowi kebetulan lokasinya ada di Ciwidey. Ya, jadi kalau untuk akses internetnya memang ini ya, suka menghilang gitu ya Pak Lorsa ya. Ya. Apalagi kebetulan kalau cuaca di sana sedang hujan, jadi akan mengalami kendala. Mohon maaf Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi untuk saat ini Pak Badowi ini sebagai founder dari Mitra Berdaya Agri, yang kebetulan memang concernnya adalah budidaya sayuran organik. Nah, kami bekerjasama dengan Mitra Pak Badowi. Oke, sudah join lagi. Ya, silakan ya, Pak. Mohon maaf, trouble lagi nih. Ya, silakan Pak. Tadi sampai mana Bu ya? Jangan saya ini, tadi ngomong terus. Slide kedua. Baru masuk ke slide kedua, Pak. Oke, slide kedua ya Bu. Makasih Bu ya. Ini mohon maaf sekali ini saya. Soalnya kalau kita di desa sih kalau ini ya. Ya, oke. Ya Bu, tadi kita ngomong masalah sejarah dan ini ya, supaya ada pandangan tersendiri dari teman-teman mahasiswa gitu. Nah ini saya jabarkan secara umum, tadi udah disinggung juga, budidaya pertanian itu ada 3 jenis secara umum. Ada budidaya sayuran organik, ada budidaya sayuran konvensional, lalu yang ketiga budidaya sayuran hidroponik. Organik itu berarti semua inputnya itu dari alam. Baik input itu berarti bahan yang dipakai untuk produksi. Kita di orang pertanian sebutnya dengan input gitu kan. Semua inputnya itu menggunakan dari alam. Misalkan pupuknya kita pakai pupuk kandang. Terus pupuk cair dari pupuk cair organik yang kita hasil fermentasi dari dapur, sampah dapur gitu kan. Misalkan dari sayuran, bekas sayuran segala macam kita cacah, lalu kita fermentasi, kita taruh dalam tong, lalu dikasih air, lalu dikasih mikroba, kasih gula, kita diamkan selama beberapa hari. Nah, di situ nanti secara ilmiah itu si sayuran itu akan terfermentasi gitu, akan nanti sebenarnya kan dari setiap benda itu kan paling dasarnya kan adalah unsur-unsur kimia gitu kan. Nah, itu nanti akan terurai dengan sendirinya. Nah, itu nanti dari hasil dari pembuatan itu kita sebarkan ke ke lahan sebelum kita tanam tanaman gitu kan. Lalu kalau konvensional ini yang umum, artinya masih ada pupuk kimianya, masih ada pestisida kimianya, masih menggunakan herbisida ini untuk obat, bukan obat ya, jadi dia untuk mematikan rumput gitu. Jadi herbisida itu mematikan rumput, dan itu paling berbahaya dibanding pestisida. Itu herbisida yang paling berbahaya, dan di organik kita nggak ada sama sekali menggunakan herbisida kimia. Lalu yang ketiga, hidroponik. Nah ini, hidroponik itu bukan organik. Orang salah paham, berpikir bahwa hidroponik itu organik. Hidroponik itu adalah sistem pertanian dengan menggunakan dengan penggunaan pupuk inputnya itu secara hidro, dengan menggunakan media air. Dan itu dalam SNI, Standar Nasional Indonesia, hidroponik itu nggak termasuk organik. Jadi jangan salah kita pemahaman mengenai apakah hidroponik organik itu berbeda. Meskipun hidroponik ini punya prinsip less pesticide, bahkan free pesticide. Jadi hampir mirip secara fungsinya untuk kesehatan, sistem secara kesehatan, namun tidak bisa dikategorikan sebagai organik. Termasuk juga aquaponik ya, itu juga nggak bisa disebut sebagai organik. Memang itu lebih less kimia saja. Karena pertanian hidroponik masih tetap pakai pupuk kimia, cuma pupuk kimianya itu dilarutkan dalam air, lalu ditaruh dalam media tanamnya itu menggunakan air. Itu hidroponik. Bisa next Pak.
Ini mengenai ini alur dari ketika kita melakukan budidaya. Yang pertama kita mempersiapkan lahan atau media tanam. Jadi yang seperti disampaikan oleh Pak Sobur tadi, jadi lahan itu kita babat gitu kan, terus kita bakar. Sebenarnya membakar rumput juga nih masih ada perdebatan dari saya pelaku organik. Tadi mengatakan itu tidak masalah, ada yang mengatakan itu juga sebuah masalah. Tapi setidaknya kita berpikir kalaupun kita tidak komposkan rumput-rumput itu, ya kita bisa langsung bakar dan kita langsung bisa sebarkan si abunya itu ke itu kan itu bahan organik juga. Lalu kita melakukan setelah mempersiapkan lahan dan ini kita melakukan pemumpukan dasar, Bu. Tadi yang saya sampaikan pemumpukan dasar itu dengan menggunakan pupuk kandang gitu kan, jadi diolah dengan tanah gitu kan. Itu supaya apa? Supaya si tanahnya si pupuk kandang ini terurai duluan sebelum ada tanaman yang masuk. Ketika itu karena kan dia mengandung nutrisi itu akan terurai, ditambahkan dengan TOC, harapannya nanti tanahnya akan lebih subur, lebih gembur gitu kan. Lalu setelah pemupukan baru kita semai. Kita disemai bisa dengan tray ataupun langsung kalau bahasa Sundanya diipuk lah gitu kan. Kita bikin bedengan lalu sebarkan benih di situ, nunggu benih itu tumbuh baru kita pindah. Setelah itu kan baru perawatan tuh, setelah tanam kita di perawatan, dan perawatannya ini kita benar-benar less pesticide. Jadi kita nggak pakai pestisida kimia sama sekali. Kita menggunakan bahan alami, pestisida nabati gitu kan. Atau bahkan kita menanam bunga di sekitaran bedengan atau di sekitaran tanaman. Bunganya itu untuk apa? Bunganya itu menghindar hama. Jadi di kita itu ada istilahnya namanya tanaman refugia. Jadi seharusnya tanaman refugia ini jadi sesuatu, harus jadi tren gitu loh. Kita bayangin kalau kita nanam padi gitu kan, di bedengannya itu, di galangannya itu kita tanam bunga yang cantik gitu. Itu ada fungsi hias juga, tapi sebenarnya selain fungsi hias, dia sebagai border. Jadi si hama-hama yang dia harusnya nyerang ke tanaman inti, dia akan hinggap dulu ke tanaman itu gitu loh. Jadi ibaratnya persentase terserangnya penyakit dari hama itu akan berkurang karena ada tanaman lain yang jadi pelindung. Nah, itu kita jadikan SOP juga di kebun, kita menanam tanaman bunga di sekitaran gitu kan, supaya setidaknya mengurangi resiko dari gagal panen gara-gara hama gitu kan. Ketika pun ada hama, kita menggunakan pestisida nabati juga, kayak misalkan kita pakai daun pepaya gitu kan. Daun pepaya kita blender, terus kita saring gitu kan. Nah, itu udah si cairannya ini, si ekstraknya ini kita langsung semprot aja gitu kan. Kita pakai daun yang ada di alam aja pokoknya. Ada daun pepaya, daun mindi dan sebagainya lah gitu. Lalu pemanenannya terjadwal karena kita utamanya sih kita nanam berdasarkan supply, artinya berdasarkan demand gitu. Ketika kita memang ada demand untuk kontrak ke pasar A, kita akan tanamkan, jadi panen kita akan terjadwal begitu. Dan hampir setiap hari kita panen. Lalu yang ketiga pemasaran. Pemasaran ini berdaya itu difungsi lebih ke pemasaran sebenarnya selain membina produksi. Karena di pemasaran ini kita membuat brand, terus kita memasarkan baik secara online ataupun secara offline. Jadi offline-nya kita fokus ke B2B seperti hotel. Kita juga untuk Bandung kita kerjasama dengan Hotel Hilton. Terus retailnya kita akan masuk beberapa retail seperti Jogja dan Superindo juga. Terus sebenarnya dulu udah masuk, cuma karena pandemi kita sempat stop dan kita baru mulai lagi. Dan terus juga beberapa brand organik ya, toko-toko organik ada di Jakarta juga, seperti di Bogor juga ada organik, dan beberapa brand toko organik di Bandung, Jakarta, dan Bogor. Lalu online-nya kita utamanya lewat Instagram. Nah, karena kita belum ada sumber daya ya sebenarnya sebenarnya kita udah berpikir untuk ngebangun juga pemasaran, nanti mungkin lebih lengkapnya sama orang pemasaran ya, untuk optimasi di marketplace gitu kan. Tapi karena kita belum ada SDM-nya di situ, jadi kita secara manual aja bikin iklan di Instagram, lalu buka PO, terus kita kirim ke customer. Gitu. Mungkin itu ya. Satu lagi, mungkin next Pak. Ini penjelasan lebih lebih detailnya mengenai tadi yang persiapan metode budidaya ya.
kita mempersiapkan lahan dengan membabat gulma, lalu pemupukan dengan pupuk organik, baik itu padat ataupun cair, lalu perawatan, pendanaan menggunakan pestisida nabati, terus next Pak. Udah itu paling itu dulu sih Pak gambaran ininya. Kalau gambar-gambarnya mungkin nanti saya akan kirimkan lewat Pak Sularso ya Pak. Begitu. Ini terlalu singkat atau gimana nih? Iya, cukup Pak untuk di awal pemahaman tentang organik, tanaman organik. Baik. Nggak ada suara. Ya, suara saya kedengaran Pak? Kedengaran. Belum Pak, ya. Bu. Suara saya kedengaran Pak Bedowi? Pak Bedowi, kedengaran suara saya? Oh iya, baik. Ya, maaf Pak Bedowinya live lagi. Bapak Ibu, setelah ini kita akan masuk ke forum diskusi. Jadi jika teman-teman di sini ya, khususnya teman-teman mahasiswa yang terlibat dalam riset ini, jika ada pertanyaan silakan kalian berdiskusi dengan Pak Bedowi ya. Atau di sini Bapak Ibu yang tertarik tentang tanaman organik ya, itu bisa bertanya langsung nih dengan pemilik kebun organik ya. Oke, sudah terdengar suara saya Pak Bedowi? Sudah Bu, jelas Bu. Oh, oke, baik. Baik, ada yang ditambahkan lagi Pak Bedowi sebelum kita masuk ke sesi diskusinya? Mungkin cukup itu dulu untuk yang fokus ke budidaya. Silakan kalau ada sesi pertanyaan Bu. Isinya kebun organik Pak, tambahkan. Berapa Pak Larso? Visi misinya. Oh, visi misi Pak Bedowi untuk visi misi dari Berdaya Agri sendiri. Ya, Berdaya Agri. Ya, visi misi dari Berdaya Agri sih sebenarnya kita punya value 3 ya Pak. Yang pertama kita sustainability. Kita concern sekali mengenai keberlangsungan baik itu dari sisi petani ataupun dari sisi masyarakat secara umum. Maksudnya kita berpikir kalau petani kita tidak kita kembalikan ke cara budidaya yang dulu, yang nenek moyang kita ajarkan, ini kita nggak tahu gitu mengenai sejauh mana sih kita bisa bertahan dengan sistem budidaya yang sekarang. Karena kan kita menggunakan input kimia terus-menerus, itu tidak malah membuat tanah kita lebih subur. Malah membuat kita tanah kita semakin tidak subur, semakin banyak input yang kita dapatkan, yang kita keluarkan, bukan semakin untung petani ini secara ekonominya, malah semakin tergantung gitu kan. Dan ini kan jadi monopoli dagang dunia juga Pak, karena kita nggak bisa pungkiri produsen-produsen pestisida segala macam itu semuanya bukan dari Indonesia kebanyakan. Kayak dari Jerman, dari Amerika, segala macam yang besar-besarnya gitu ya Pak ya. Dan mereka justru negara-negara mereka ini yang melopori pertanian organik sebenarnya, yang menggembar-gembar pertanian organik, tapi mereka menyebarkan produknya itu ke Asia Tenggara. Jadi kan sebenarnya karena SDM kita ini masih sangat, saya bilang terbelakang juga tidak, tapi masih sangat jauh lah pola pikirnya dengan masyarakat luar sana gitu kan. Karena kita masih berpikirnya yang penting dapat, kalaupun dari sisi konsumen kita berpikirnya ya udah kita beli dengan harga yang semampunya kita lah, kalau organik kan mahal gitu kan. Padahal sebenarnya belum tentu dengan harga yang mahal tersebut, yang sedikit lebih mahal tersebut, itu merugikan baik secara kesehatan dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, visi kita adalah kenapa kita fokus ke pertanian organik, kita pengen jadi pelopor. Bagaimana caranya kita ini bisa membuat trust ke sisi konsumen kayak gitu. Karena kita tidak bisa pungkiri konsumen juga masih ragu nih ketika mereka membelikan produk organik meskipun itu di supermarket segala macam, ini benar organik atau tidak. Nah, kita pengen menjadi pelopor untuk mendobrak isu seperti itu. Ya mungkin dengan digital ataupun dengan mungkin ide inovasi yang kita kerjasamakan dengan pihak kampus, dengan Pak Sularso, dengan tim gitu kan, ini juga bisa jadi solusi buat petani-petani organik juga supaya bisa dapat trust yang lebih tinggi ke masyarakat gitu kan. Lalu yang kedua, kita punya misi, yang ketiga kita punya visi bagaimana caranya kita punya harga jual yang bagus. Kenapa? Karena mungkin kebanyakan kebanyakan supplier atau pemain organik yang supply ke pasar-pasar besar, mereka mereka bukan yang emang orang budidaya gitu, yang tidak bisa membuat budgeting produksi yang bagus gitu kan, atau bahkan mereka beli dari
dari petani yang entah itu organik atau tidak gitu kan, dengan harga mahal, akhirnya ke tingkat konsumen jadi jatuhnya sangat mahal sekali gitu kan. Nah, karena kita terlibat langsung, bekerja sama langsung dengan petani, langsung dengan kelompok taninya, langsung dengan petani individunya, jadi kita bisa mengontrol sekali mengenai HPP dan segala macamnya, dan harapannya ini bisa jadi pelopor kita sebagai produsen produk sayur dan buah organik, tapi dengan harga yang sangat terjangkau. Kenapa? Karena hak untuk makan sehat ini nggak cuma orang kaya aja, saya pikir gitu kan, tapi juga masyarakat yang menengah ke bawah yang sudah sadar pengen hidup sehat, tapi juga bisa bisa terbantu karena ada produsen yang bisa memberikan dengan harga yang lebih bagus kayak gitu. Itu aja sih Pak. Baik, terima kasih Pak Bedowi penjelasannya untuk visi misi dari Berdaya Agri sendiri. Baik, teman-teman dan Bapak Ibu, kita masuk ke sesi diskusi. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin berdiskusi dengan Pak Bedowi dan tim, silakan. Terutama untuk teman-teman mahasiswa di sini, ada Bagus yang sudah ada, Marsha, Aninda, Hana, ya, Ami, dan Ruby ya ini ya. Nah itu Cheryl. Oke, silakan jika Farah juga ya yang ingin berdiskusi dengan Pak Bedowi, silakan. Marsha, Aninda, atau Bapak Ibu di sini Bu Rosdiana atau Pak Heri yang ingin bertanya tentang tanaman organik nih. Mungkin Bapak Ibu di sini juga sudah mengkonsumsi ya untuk tanaman organik ini dan ingin bertanya langsung nih dari Pak Bedowi dan tim. Di mana di sana juga terlibat juga ada petani organiknya langsung, Bapak Ibu. Silakan teman-teman, Marsha, Aninda, Cheryl. Atau mungkin ada yang pernah konsumsi sayur organik itu, ada pengalaman yang bisa diceritakan gitu kan? Saya malah ini tadi Pak Bedowi baru aware ya, yang tadi Pak Bedowi jelaskan untuk hidroponik nih, karena itu tidak masuk ke SNI-nya, tidak masuk ke tanaman organik gitu ya Pak Bedowi ya? Untuk mohon maaf Bu, gimana Bu kalau tadi? untuk tadi penjelasan Pak Bedowi kan ada tanaman hidroponik dan organik gitu ya. Dan tadi penjelasan Pak Bedowi untuk SNI-nya ternyata untuk tanaman hidroponik itu tidak masuk ke tanaman organik ya Pak? Tadi penjelasannya. Halo Pak, suara saya terdengar? Iya, produk organik. Iya. Halo? Ya, mungkin terputus lagi Bapak Ibu dan teman-teman. Pokoknya campuran kimia. Iya, campuran kimia. Tapi kalau misalnya mereka memposisikan gitu Pak, kalau ternyata kita tidak menggunakan campuran kimia, itu bisa dimasukkan juga nggak ya sebagai tanaman organik untuk yang hidroponik? Oke, baik. Pak Bedowi, suara saya sudah terdengar lagi Pak? Siap, sudah Bu. Sudah oke. Oke, iya Pak. Tadi yang saya mau bertanya untuk penjelasan tanaman hidroponik gitu ya Pak. Ternyata secara SNI dia tidak masuk ke tanaman organik ya Pak? Tidak termasuk. Tidak termasuk ke tanaman organik. Karena masih menggunakan kimia gitu ya Pak untuk hidronya, untuk airnya itu? Karena tidak menggunakan media tanah Bu. Oh, jadi Karena tidak menggunakan media tanah. Jadi untuk organik ini harus menggunakan media tanah. Gitu. Walaupun misalkan pupuknya kita dalam bentuk cair, karena dia tidak, tapi masih menggunakan media tanah, itu masih organik. Jadi sejauh ini peraturan yang dibuat oleh pemerintah SNI untuk organik itu harus media tanah. Satu itu, yang kedua, kenyataannya pertanian hidroponik itu masih menggunakan pupuk kimia juga Bu. Gitu. Oh iya, dan tadi beberapa menggunakan kimia. Iya, jadi kalau itu tanaman organik itu memang harus menggunakan media tanah gitu ya Pak Bedowi ya. Satu lagi mungkin saya memberikan informasi lah ke teman-teman untuk sebenarnya dari Departemen Pertanian, dari Kementerian Pertanian itu memberikan kualifikasi produk segar itu ada beberapa Bu. Jadi kita sebutnya dengan prima. Ada prima 1, prima 2, prima 3, prima 0. Prima 0 itu organik. Nah, prima 1 itu semakin ke besar angkanya itu dia semakin tidak organik. Nah, untuk hidroponik ini ada di antara prima 1, 2, dan 3.
Untuk organik ini dia udah zero chemical lah. Zero chemical. Nah, itu secara itu sebenarnya kalau kita ini masyarakat mungkin nggak banyak tahu ya, tapi kita tahu sebagai produsen. Biasanya ketika kita ke itu juga, misalkan ke supermarket gitu, kadang orang retail juga kurang paham. Dia menaruh produk Prima 2, Prima 3 yang dia masih ada chemicalnya tapi di kategori organik. Taruhnya di organik. Nah, itu itu masih pakai chemical, itu masih ada, walaupun masih sangat kecil dan sangat dalam takaran aman gitu kan. Nah, itu tuh untuk standarisasi Prima 1, Prima 2, Prima 3 itu langsung dari pemerintah untuk menstandarisasi produk yang dengan label ini tuh memang produk yang aman konsumsi meskipun masih ada kimianya seperti itu. Tapi kalau organik ya itu udah otomatis karena udah nggak pakai organik sama sekali. Organik sekali. Oke. Baik. Ya, karena kan ada juga nih untuk yang kimia maksud saya. Ya kimia. Kalau untuk hidroponik ini less kimia gitu. Jadi masuknya brandnya jadi organik gitu, tanaman organik. Nah, tapi ternyata memang kalau tanaman organik ini harus menggunakan media organik. Gitu. Iya, bukan organik ya. Oh, baik ya. Jadi karena kan pemahaman kita kalau tanaman organik ya less kimia, tapi ternyata memang harus tetap menggunakan media tanah, gitu ya, Pak Bedowi, pemahaman saya. Betul. Ya. Baik, terima kasih Pak Bedowi, ini informatif juga nih untuk saya. Karena memang kalau kita beli organik, beli hidroponik selalu bilang ini organik gitu. Jadi ternyata untuk kriteria organik sendiri ini memang harus menggunakan media tanah ya Pak Bedowi ya. Oke. Ya, baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman, ada yang ingin bertanya lagi? Seril, Hana, Ami, mana nih? Coba videonya juga bisa di-on-in teman-teman di sini. Komunikasi suruh tanya dulu. Ya, untuk teman-teman komunikasi, Aninda hadir? Hadir, Bu. Oke, Aninda, coba berdiskusi dengan Pak Bedowi. Sepertinya tidak ada yang mau saya tanyakan, Bu. Oke, sambil berjalan ya. Ya, Bu, baik. Pertanyaan sih sebenarnya. Biasa Pak Bedowi harus ini dulu nih. Panasin dulu nih. Ami, mana Ami? Iya, Bu. Oke, Ami. Ada yang ingin didiskusikan dengan Pak Bedowi? Sejauh ini belum sih, Bu. Belum juga. Kamu mengkonsumsi tanaman organik juga nggak, Ami? Enggak, Bu. Oh, enggak. Enggak. Di sini teman-teman ada yang sudah hidup sehat nih menggunakan tanaman organik? Belum, Bu. Seril mana Seril? Seril, Bu. Joy? Ya. Oke, Seril. Ada yang ingin didiskusikan dengan Pak Bedowi? Sejauh ini belum ada sih, Bu. Oke, Farah? Mungkin ini ya, kalau mahasiswa sekarang, ini ya Pak ya, kalau kita kan memang treatmentnya kalau tanaman organik gitu ya, untuk orang-orang yang sudah berumur istilahnya ya, bukan mahasiswa mungkin masih belum nih. Iya ya, jadi untuk mereka memperhatikan makanan sehat pun juga masih kurang. Nah ini juga sebenarnya untuk pembelajaran ya teman-teman, bahwa memang untuk saat ini kita juga harus memperhatikan ya makanan ya yang kita konsumsi juga. Tadi juga disebutkan ya Pak Bedowi untuk secara harga nih, memang kan identiknya tanaman organik itu mahal gitu ya. Nah dari Berdaya Agri sendiri tadi Pak Bedowi juga menjelaskan, nah ini salah satu visi dan misinya juga ya, bahwa tanaman organik yang dihasilkan gitu ya dari Berdaya Agri ini terjangkau ya Pak Bedowi ya untuk secara harganya. Betul, keinginan kita lebih terjangkau ya. Tapi apakah memang untuk secara proses produksinya itu memang lebih mahal ya Pak Bedowi, istilahnya untuk treatmentnya dengan menggunakan kimia dan menggunakan organik? Oh gini Bu, jadi jadi ginilah untuk gambarannya kenapa sih kok jadi produk organik itu mahal? Yang pertama karena biasanya petani organik itu dia harus invest juga untuk standarisasi, untuk sertifikasinya itu, karena kan itu juga perlu biaya. Jadi kan mereka biasanya ngitung itu juga sebagai beban untuk produksinya mereka, akhirnya berpengaruh kepada harga gitu kan. Terus yang kedua, pada kenyataannya ketika bertanam organik itu ini sangat berbeda keberhasilan produksinya dibanding pertanian yang non organik, yang enggak organik. Artinya misalkan katakanlah kita nanam 10 pohon Bu, yang kalau secara kimia kita dapat 10 pohon itu 1 pohon 1 kilo, misalkan 10 kilo. Nah kita kalau organik ini
kita harus ngitungnya itu bukan 100%. Ya, Pak Bedowi. Oke, ini mungkin koneksi lagi ya, Pak Larsa. Ya. Ya, masih dengar suara saya takutnya saya juga. Nanti yang ditanyakan mahasiswa bukan kebunnya, tapi kan manajemen gitu kan, pertanyaan tentang manajemen. Produksi kita akan dapat gitu loh, tapi yang lebih besar, tapi penghasilan kita secara produksinya itu lebih sedikit. Harusnya 10 kilo, kita 5 kilo, dan itu udah jadi apa ya Bu ya? Udah memang seperti itu pertanian organik itu, nggak bisa 100% sama dengan pertanian yang biasa. Makanya jatuhnya harganya mahal gitu. Terus yang kedua juga kita nggak bisa pungkiri kebanyakan sistem pertanian kita ini bukan sistem korporat ya Bu ya kebanyakan. Kenapa? Karena kalau korporat itu kan kita bisa ini ya, bisa mengefisiensikan HPP lah kayak gitu ya istilahnya. Tapi kalau karena ini karena ini individu petani dan petani, artinya kan pasti akan jatuh harga jualnya tinggi karena petani A dia nanam kangkung 10 meter gitu kan. Ini akan beda dengan perusahaan A nanam kangkung 1 hektar, 2 hektar gitu kan. Ini HPP per produksinya itu pasti akan jauh gitu loh. Nah, karena kita terlalu banyak smallholders farmer itu kan, small farmer itu kan. Jadi ini akan berpengaruh kepada efisiensi cost gitu loh. Jadi cost-nya itu sangat tinggi ke tingkat produsen karena terlalu banyak petani-petani kecil yang nggak dikolektifkan jadi satu badan yang besar gitu loh. Kebayang nggak Bu? Iya, baik ya. Ya, ini juga informatif. Kayak kita beli kaos ke pengrajin A dengan beli kaos dengan ke pengrajin besar itu kan pasti harganya juga beda. Harga grosir lah gitu. Dapat harga grosir kalau dari petani dari pengrajin besar dari gitu kan. Tapi kalau dari penjahit kecil-kecil pasti kan mahal jatuhnya gitu. Ya, lebih mahal. Nah, itulah karena sistem kita di agribisnis kita tuh masih sangat jauh. Makanya saya nggak heran kalau sampai ada menteri BUMN, efek pandemi banyak karyawan resign dan malah kerja di bidang nggak produktif, bidang pertanian. Ya, kalau bidang pertanian dianggap produktif ke petani-petani kecil, iya. Tapi sekarang kan petani udah mulai maju gitu kan, udah bergerak ke arah korporat juga gitu kan. Ya seperti itulah Bu. Jadi kompleks sih kenapa harganya jadi mahal, terus harganya berubah-ubah gitu kan. Benar-benar, itu harga sayur kan nggak pernah tetap. Iya, selalu berubah. Ini juga pemahaman untuk teman-teman ya dan Bapak Ibu tentang harga dari tanaman organik ini sendiri. Baik, teman-teman. Ya, saya boleh tanya Bu, Pak iya. Ya. Baik, silakan Bu. Boleh, Bu. Kalau di antara teman-teman tuh sekarang kan yang lagi itu yang hidroponik ya. Tapi berarti hidroponik itu juga kurang sehat ya Pak, berarti kan dianggapnya kalau hidroponik itu udah tanaman sehat, makanya semuanya berusaha untuk tanam hidroponik. Tapi ternyata masih kurang sehat ya Pak Bayodowi. Saya tidak mengklaim hidroponik itu nggak sehat. Hidroponik itu sehat karena apa? Karena mereka ibaratnya gini loh, nanam dalam greenhouse tertutup, kemungkinan hama segala itu kan lebih kecil. Jadi penanganan pestisida dia jauh lebih kecil dibanding tanaman yang biasa. Tapi kalau dibandingkan dengan organik sangat berbeda jauh gitu. Bukan berarti nggak masuk kategori produk sehat. Produk sehat memang, tapi dibandingkan dengan organik lebih sehat organik. Saya mau sampaikan seperti itu sebenarnya. Dan kenapa secara SN juga nggak bisa masuk ke organik? Karena memang sistem manajemen produksinya berbeda. Itu kalau kategori masuk produk sehat ya jauh lebih sehat dibanding pertanian biasa gitu, dibanding konvensional tadi. Kalau konvensional tadi kan apalagi petani ya, dia nggak pakai benar-benar kadang-kadang tidak pakai ilmu dasar gitu yang diajarkan di kampus ataupun di sekolah gitu kan. Mereka menggunakan ilmu warisan gitu. Kalau misalkan dulu orang tuanya menggunakan katakanlah untuk mengobati kangkung ini dia menggunakan pestisida sekian gram gitu kan. Dia minimalnya akan sama meskipun nggak ada serangan. Jadi nggak harusnya disemprot pakai pestisida kimia akan disemprot gitu loh. Dan ketika dia merasa gagal, itu bukannya dikurangin malah ditambah konsentrasinya gitu. Nah, itu bahayanya dari pertanian biasa itu seperti itu.
Dan kalau hidroponik, saya rasa pasti petaninya itu lebih maju dibanding petani biasa. Artinya dia akan mempertimbangkan ketika dia pakai pestisida, dia akan mempertimbangkan satu, kalau pakai banyak kan rugi. Yang kedua, mungkin ada pertimbangan ini jadi nggak sehat produknya. Jadi tetap hidroponik ini jadi produk yang sehat, lebih sehat dibanding pertanian biasa atau sayuran biasa yang kita dapatkan di pasar lah. Gitu. Ya, baik Pak. Terus itu kalau berarti sehat atau nggak sehatnya itu kan dari penggunaan pestisidanya ya Pak ya? Pestisida dan ya. Betul Bu. Terus jadi cara mengurangi pestisidanya itu dengan menanam apa tadi tumbuh-tumbuhan lain gitu ya, seperti bunga-bunga gitu ya Pak? Salah satunya kita menanam bunga di, ibaratnya Ibu punya di halaman lah gitu ya, di halaman rumah, Ibu mau nanam sayur, mau bertaman, berkebun gitu di depan rumah. Nah, samping tanaman sayuran Ibu tanam tuh bunga. Itu setidaknya menghindari adanya hama gitu, dan itu malah jadi fungsi hias juga kan di halaman kita gitu. Nah, kita tadi buat tanaman refugia itu ya Pak ya? Tadi istilahnya ya? Ya, tanaman refugia. Itu harus jadi tren dan bebas harus gitu ya Pak? Ada jenis khusus nggak Pak untuk bunganya? Ada sih, ada jenis rekomendasi yang direkomendasikan. Dan bahkan kalau kita tahu pasarnya, bunga itu malah edible flower Bu. Jadi bunganya malah bisa kita konsumsi gitu. Kayak kenikir gitu, terus pensi, terus gerbera gitu. Jadi tanaman hias yang memang disukai oleh masyarakat gitu. Oke, ini di share nih kebetulan. Ya, kayak gitu ya. Itu kan cantik ya. Iya. Oh, jadi ternyata ada fungsinya ya. Ada fungsinya Bu, secara ekologi itu ada. Secara ekologi itu ada. Fungsinya secara ekologi, selain secara landscape-nya, secara fungsi tamannya, secara ekologi juga itu digalakan gitu. Bagus lah gitu. Iyalah, malah jadi ini ya. Kalau baru tahu ya. Jadi kalau kita ingin bertanam sayuran juga di rumah, berarti kita juga bisa memanfaatkan refugia ini sebagai tanaman hias juga ya Pak Bedowi ya. Betul Bu, betul. Jadi kalau bertaman di depan rumah nih, misalkan Bu Woro mau berkebun di depan rumah gitu, di halaman rumah, tanam refugia aja Bu. Jadi itunya pun malah bisa dikonsumsi si bunganya itu. Kita mau ada penjualan juga itu bunga di pack gitu kan, bunga itu kan kita sebutnya edible flower. Itu harganya cukup mahal, satu pack itu isi 10 sampai 20 kuntum itu di atas 20.000 harganya. Padahal kan sebenarnya ya itu buat fungsi ini aja kan, buat apa? Buat ya estetik gitu ya. Buat pengurangi hama ya Pak ya. Hama saja gitu. Tapi bisa pakai buat ini sih, buat kayak yang kayak di salad gitu ya Pak ya. Kue atau apa gitu Bu. Atau salad ya. Itu sih. Oke, baik, informatif lagi nih Pak Bedowi nih insight-nya ya. Bu Ros, ada yang ingin tambahkan lagi Bu Ros? Dapat insight ya Bu Ros ya, ternyata kita malam hari ini ya Bu Ros. Saya kira tuh kalau udah hidroponik itu udah sehat gitu, tapi ternyata masih ada kekurangannya ya, lebih karena masih pakai pupuk kimia ya Pak ya. Kalau organik kan sama sekali nggak pakai pupuk. Iya betul Bu. Tapi kalau pupuk yang bukan kimia itu apa gampang Pak didapatnya? Yang pupuk yang non kimia itu apa mudah? Iya Pak Bedowi. Ini kendala koneksi lagi Bapak Ibu. Mereka buat pupuk sendiri itu, ya kan? Justru malah ya. Maaf Pak Bedowi, ya tadi mungkin bisa dijelaskan kembali tentang pupuk organik. Tadi sempat terputus. Iya, siap ya. Jadi untuk biasanya petani organik itu mereka punya peternakan gitu. Biasanya mereka peternakan dan malah lebih lebih menguntungkan buat mereka dan lebih mudah dapatnya, karena kan mereka harus, daripada mereka buang pupuk kandangnya kan, mereka justru
pakai pupuk kandang itu untuk ke ladangnya mereka gitu. Gitu. Kayak Kang Sobur, dia di rumahnya juga ada sapi gitu kan. Jadi kotoran sapinya itu malah dipakai buat itu. Jadi nggak, daripada jadi apa? Jadi ya limbah gitu kan, malah dimanfaatkan gitu, Bu. Gitu. Dan malah menurut saya jauh lebih ekonomis, jauh lebih menguntungkan ke petani, jauh lebih menguntungkan masyarakat desa gitu kalau pertanian organik ini, karena kan nggak perlu harus ke toko kimia, ke toko pupuk gitu kan untuk beli pupuk NPK atau beli obat yang harganya nggak murah gitu kan. Mereka bisa racik sendiri obatnya. Bahkan kalau udah benar-benar udah bertani organik, katakanlah udah puluhan tahun gitu, bahkan udah nggak sampai sama sekali pakai pestisida nabati. Karena udah apa ya, seperti back to nature tuh udah benar-benar kerasa gitu. Jadi hama semakin berkurang gitu kan, terus tanah semakin subur gitu. Biasanya gitu, kecuali ada serangan berat gitu kan, ya itu emang nggak tertolong. Kalau serangan berat kan, jangankan yang organik, yang petani biasa aja pun pasti akan kena gitu kan, serangan berat gitu kan. Misalkan tiba-tiba ada endemik virus tanaman apa gitu kan di satu wilayah, itu semuanya kena, itu rata mau organik ataupun enggak gitu kan. Gitu. Baik, terima kasih Pak Bedowi. Bila saya Bu Ros, ada yang ingin didiskusikan lagi Bu Ros? Sebentar cukup Bu. Oke, terima kasih ya, terima kasih Bu Ros atas pertanyaannya. Bapak Ibu dan teman-teman, ada lagi ditanyakan terutama untuk mahasiswa ya terkait dengan ilmu masing-masing dari segi mungkin kalau untuk hari ini kita pengenalan dulu ya Pak Larsa juga tentang tanaman organik ini tersendiri gitu ya. Nanti ngerti kan, ya lebih paham lagi nih, ada bayangannya nih tentang objek dari riset kita. Nanti mungkin lebih fokus. Tapi kalaupun teman-teman di sini ada yang ingin langsung bertanya di bidangnya masing-masing ya, di bidang komunikasi atau manajemen tentang pemasarannya ya, atau IT dari teman-teman IT, itu bisa ditanyakan dengan Pak Bedowi. Atau di sini ada Bapak Ibu lagi yang ingin bertanya? Bapak Ibu, Bu Marnis? Ya, ini tadi Bu Marnis. Malam Bu Marnis, ada yang ingin ditanyakan Bu? Bu Nursina? Ya, satu lagi Pak Baidowi. Oh ya, Bu Ros ya. Itu nanti boleh ya Pak dikasih informasinya bunga-bunga yang bisa buat ini tadi yang untuk temannya tanaman sayuran itu. Temannya. Ya bisa Bu, bisa. Ya, jenis-jenisnya ya, jenis-jenis fuchsia gitu ya. Nama-nama bunganya gitulah ya Bu ya. Betul. Ya. Nanti Bu pasti suka Bu, karena itu bunganya cantik sekali. Cantik-cantik. Iya. Cantik sekali Bu. Iya. Iya, tadi kelihatan di slide-nya ya, sempat ditampilkan tadi dari hostnya. Baik, terima kasih Bu Ros. Pak Larso, ada yang ingin ditambahkan Pak Larso? Mungkin dari Pak Baidowi untuk kebutuhan IT-nya, kebutuhan manajemen, dan kebutuhan komunikasi, kira-kira apa? Teman-teman mahasiswa ini MBKM-nya itu Pak ya, dari bidang IT, bidang manajemen, dan juga bidang komunikasi Pak. Kalau komunikasi punya kemampuan untuk buat konten gitu ya. Kalau manajemen tentu saja nanti visi misinya dengan berdaya agri nanti menjadi corporate gitu ya, tentang manajemen gitu ya. Penjualan tentu saja pemasaran. Kalau bidang IT tentu saja developing aplikasi gitu. Nah, kira-kira dari kebutuhan itu Pak Betty apa? Kalau itu kan sebenarnya intinya sih kita mencoba untuk membangun aplikasi, mengajukan untuk pembuatan aplikasi yang fungsional untuk baik dari sisi manajemen budidaya, operasional hingga ke pemasaran seperti itu ya Pak. Jadi kan ini kan mungkin belum banyak yang bergerak ke situ dan membuat aplikasi yang aplikatif ke petani-petani organik gitu kan. Nah ini kita pengen coba membuat sistem, kita membutuhkan sistem yang bisa mengkontrol cara teknis produksinya mereka, manajemen produksi mereka, kita mengkontrol mulai dari tadi alur produksi, persiapan lahan hingga ke pemanenan. Pengennya kita semuanya terkontrol dengan baik secara jadwal, report dan sebagainya.
Lalu kalau bisa dari beberapa informasi secara input itu alur itu yang sebenarnya itu kayak manajemen warehouse gitu aja kan, itu beberapa itu dipublish dan dikoneksikan dengan pasar, sehingga pasar tahu, oh produsen kita ini dia tuh nanamnya secara kayak gini loh, dan dijustifikasi apa ke mereka. Kalau mereka jadi customer kita gitu kan, mereka tahu, oh kita lagi nanam bayam nih, terus hari ini lagi ada pemupukan dengan menggunakan pupuk apa gitu kan, terus ada yang ready panen loh tanggal sekian, jadi mereka bisa order gitu kan. Jadi ibaratnya kayak mereka punya kebun sendiri gitu loh, padahal sebenarnya dalam aplikasi gitu kan, dan itu aktivitas dari kebun kita yang ada di lapangan gitu. Saya sih bermimpinya customer tuh bisa mengakses seperti itu gitu. Itu, dan juga sisi lainnya, karena saya ingin mengefisiensikan manajemen produksi ke tingkat petani dan jadi pelopor juga, ya itu kalau bisa, walaupun kita bergerak nih dengan kelompok tani, tapi kita bisa buktikan kalau manajemen kita bisa bagus dan bisa rapi seperti corporate gitu. Artinya ya kita terjadwal dengan baik, manajemen produksinya dari awal sampai akhir, lalu ya hal-hal yang secara administrasinya baik gitu kan, dan ini bisa jadi nilai tambah dari organisasi kita gitu. Kalau yang mahasiswa komunikasi manajemen apa Pak yang kira-kira Bapak perlukan gitu ya? Kalau IT kan tadi kan udah jelas. Kalau manajemen apa? Kalau manajemen komunikasi tentu mengenai ini ya Pak, mengenai berkaitan sekali dengan pemasaran gitu kan. Ini kan salah satu kelemahan dari kita juga kan, kita belum ada tenaga yang kreatif untuk membuat campaign segala macam gitu kan. Saya fokusnya ketemu sama petani, ngobrol gitu. Cuma itu doang kan, untuk kepikiran dan campaign segala macam, saya cuma lihat status sama itu Instagram aja, tapi buat sendiri saya nggak ngerti gitu Pak. Jadi perlu masukan dari situlah, dari mungkin kalau mas ini kan jauh lebih kekinian ya, meskipun saya dibilang masih petani muda juga, tapi sangat jauh lah update-nya mengenai kreativitas mengenai hal tersebut dengan teman-teman mahasiswa gitu kan yang sekarang gitu. Baik Pak, mungkin ini ya Pak ya, karena di sini kan juga ada mahasiswa komunikasinya PR gitu ya, bisa jadi public PR campaign juga. Tadi tentang informasi awal dulu tentang tanaman organik ini juga sebenarnya sangat dibutuhkan nih untuk masyarakat ya. Karena tadi juga hari ini saya banyak insight baru nih dari tanaman organik. Nah nanti mungkin ya Pak Laka dari teman-teman PR yang komunikasi, khususnya kalian bisa membuat PR campaign-nya dalam bentuk ya, bisa dalam bentuk digital juga, maksudnya di sosial media, ya, atau nanti kita membuat PR campaign tersendiri nih tentang tanaman organik ya, Pak Bedowi gitu ya. Baru nanti kita memasukkan brand Berdaya Agrinya nih. Kita langsung punya. Sangat kita butuhkan nih, karena dunia digital sekarang kan, kita nggak bisa menolak itu gitu. Baik, kalau untuk manajemen teman-teman manajemen mungkin dari pemasaran digitalnya ya Pak ya, itu juga sudah dijelaskan untuk Pak Bedowi ya, SDM-nya yang masih kurang gitu ya Pak Bedowi di Berdaya Agri ini sendiri. Jadi nanti mungkin bisa dikasihkan Pak Sularso. Baik, terima kasih Pak Bedowi. Teman-teman dan Bapak Ibu, ada yang ditanyakan? Saya mengingatkan bagi peserta, Bapak Ibu dan teman-teman, jangan lupa mengisi absensi yang sudah ada di kolom chat untuk kita hari ini, gitu ya. Ya, halo Bapak. Oke, nah mungkin manajemen ada yang bertanya atau bidang IT Bu, ada yang mau bertanya? Ya, IT ini bagus ya. Dan tadi ada Aldi. Aldi, join Aldi. Ya, boleh tanya satu lagi nih Pak Bedowi. Boleh. Ya, Bu Ros tertarik sekali ya Bu ya. Ya, masih tertarik soal bunga tadi Pak. Jadi kalau bunganya itu kan bisa dijual juga ya Pak. Iya Bu. Mungkin hasil penjualannya itu kan bisa mengurangi HPP dari tanaman organiknya ya Pak ya. Seharusnya bisa. Betul, seharusnya bisa. Malah justru harganya jauh lebih tinggi dibanding tanaman sayurannya. Gitu. Ya, jadi kan bisa mengurangi HPP-nya gitu. Betul. HPP produksinya ya sangat mengurangi. Sangat mengurangi, Bu. Gitu. Cuma mungkin memang pasarnya nggak sebesar sayurannya gitu kan. Kita harus menemukan pasar yang tepat untuk yang bisa menyerap
hasil dari bunga itu gitu kan Bu. Ya kan tadi bisa diproduksi lagi jadi bahan-bahan kue gitu tadi Pak ya? Betul bisa. Ya. Oh, itu jadi ini Pak, campuran bahannya gitu ya Pak ya? Iya, jadi campuran bahannya ini saya kurang tahu istilahnya apa gitu kan. Dulu saya terinspirasi gini karena ada produsennya yang di Lembang ini yang dia memang produksinya tuh edible flower Bu. Dan dia hidroponik gitu kan. Terus saya bilang ini, saya tanya kan, ini emang buat apa orang makan ini kan, saya masih polos banget gitu kan. Ini buat salad, buat kue gitu kan, bahkan pembeli dia dari Bali, dari Medan, dari mana gitu kan. Wow, hotel juga kan. Kadang-kadang hotel sekarang. Buat ini aja, buat penghias itu loh. Garnish gitu kan, kadang buat garnish gitu kan. Itu penting banget dan buat chef segala macam itu dipakai gitu kan. Oh gitu. Terus karena saya bergerak di bidang organik, terus saya tahu itu fungsinya secara ekologi, saya pikir ya kenapa nggak sekalian ditanam gitu kan. Jadi kita produksi ada kemungkinan naik dari sayur utamanya gitu kan. Terus juga ada penghasilan dari situnya gitu. Gitu. Kayaknya di Jakarta di retail banyak Bu. Kayaknya kayak di Transmart di mana itu banyak tuh produk-produk edible flower gitu. Edible flower ya Pak ya? Ya edible flower Bu. Ya emang bisa dimakan gitu. Iya, bisa dimakan. Baik, Buros. Iya, Buros tertarik menanam nih ya. Bunga kenikir Bu, iya salah satunya bunga kenikir, bunga pensi, marigold, terus garbera, banyak sih. Bunga telang juga bisa. Oh iya, teh telang itu ya Pak ya. Nah, teh telang itu juga bisa. Terus bunga matahari juga bisa Bu sebenarnya. Bunga matahari tuh. Kalau bunga matahari kan bijinya yang bisa kita dapatkan gitu, tapi bunganya pun bisa dikonsumsi gitu. Banyak sih sebenarnya, hampir semua jenis bunga tuh bisa sebenarnya. Tapi ada beberapa yang memang punya hasil penelitiannya itu jauh lebih pengaruhnya lebih besar untuk kontrol hama itu. Kayak kenikir kan kosmos, baik itu kosmos, tagetes itu dari nama ilmiahnya itu kelompok itu emang bagus sekali buat menghadang hama. Nah itu bunga telang. Bunga telang. Bunga telang ya. Ini kan minuman malah juga bisa buat ya. Iya. Minuman juga. Minuman juga. Kenikir. Kenikir ini daunnya juga bisa dikonsumsi. Kadang buat di sayur. Kalau di Jawa itu di sayur. Yang lokalnya itu. Buat urap. Buat urap ya. Iya, buat urap. Di kampung istri saya juga itu dijual gitu. Banyak yang beli. Oh, ini garbera ya. Pensi viola. PANSY. Itu juga pensi. Banyak sih jenisnya Bu. Iya. Cuma kalau petani kan kadang mikir kayak gini, kalau nggak dikasih edukasi kan ribet gitu kan, nanam bunga kayak apa aja gitu. Padahal sebenarnya kalau udah tahu hasilnya bisa dijual, ngikut juga sih Bu. Iya ya, kalau menghasilkan ya Pak ya. Kalau menghasilkan pada dasarnya mereka kan menghasilkan nggak, kalau nggak menghasilkan bikin ribet doang gitu kan. Kalau petani kan gitu sederhana berpikirnya. Tapi memang lagi tren juga sih Pak. Ini untuk garnish dan di salad ya, saya juga sekarang kalau makan salad pasti ada tuh gitu kan. Tambahan-tambahan edible flower-nya. Iya. Bu. Bu Rosdiana memang tertarik sekali nih ya Bu Ros untuk langsung nanam saya. Iya. Kayaknya besok langsung beli benih langsung nanam nih. Iya Bu ya. Baik teman-teman di sini, ayo coba lebih komunikatif lagi ya, mungkin karena ini masih pertama ya Pak Bedu ya. Karena masih bingung juga topiknya langsung spesifik. Ini kan pertanian kan, jadi mungkin masih mencoba untuk memahami dulu ya. Memahami dulu gitu. Ya, nanti mungkin di nextnya Pak Larso ya, kita lebih spesifik untuk materinya gitu ya. Sekarang kita kalau kunjungan Pak Bedowi, kalau kita kan merencanakan kunjungan bersama mahasiswa itu apa yang bisa dilihat di sana, tempat menginapnya. Kalau kunjungan lebih efektif kalau kita langsung menginap ya, mungkin ada take video kalau untuk konten gitu ya. Kalau manajemen nanti
Gudangnya ada di situ kan Pak, mungkin dari gudang sampai penjualan itu kan promosi untuk ada. Ya, itu di satu tempat kok Pak. Jadi kebun kita dekat sama gudang, terus kantor kita juga, kita ada 2 kantor sih, ada kantor produksi sama kantor marketing. Yang besar sih di kantor produksi. Iya, itu bisa itu di dekat gudang juga sih Pak. Jadi kita bisa lihat berdekatan ya Pak ya. Berdekatan, paling kantor marketing agak jauh. Kantor marketing agak jauh kan itu lebih ke kalau ketemu klien segala macam sih Bu. Itu. Luas kita lebih baiknya sih kalau kita lihat manajemen produksi ya. Kita ke di dekat gudang aja. Jadi bisa ketemu sama petani, atau lahan produksi juga bisa dilihat gitu kan. Gitu. Ya, tapi jangan heran Pak, pegunungan apa namanya desa gitu kan, akses internet rada-rada susah Pak. Ada kan Pak, Pak. Villa ada nggak deket situ ya, Pak Bedowi? Ya. Apa? Homestay. Villa, homestay atau villa? Oh kita ada homestay Pak, tenang, kita ada homestay. Bapak mau homestay di apa di hutan pinus kita bisa, homestay di dekat kantor kita juga bisa Pak. Ah boleh, asik Pak. Okay, kalau jauh-jauh nanti kasihan Pak, jauh soal dari kebun. Gitu. Iya, ada homestay kita. Iya. Ya rencana kita akan berkunjung nih Pak Bedowi bersama teman-teman timnya juga ke CWD ya. Tinggal dikonfirmasikan tanggal berapa ya Pak jadinya Pak? Jadi kita bulan Februari ya? Webinar dulu nih Pak, 3 kali mungkin ya webinar dari Bapak. Mungkin nanti minggu depan foto, video, gitu. PPT gitu dilengkapin lagi. Mungkin Senin mungkin aja lah Pak ya, atau gimana nanti lihat mahasiswa ya. Iya. Saya kira Bapak bisa Senin malam ya lebih baik Senin gitu ya. Nah, buat selanjutnya, sesi selanjutnya ya Pak? Ya sesi ya mungkin dirutinkannya di Senin malam Pak Bedowi kalau untuk webinarnya. Oke. Ya paling kalau minggu malam nggak memungkinkan boleh Senin malam Bu. Mungkin 2 kali webinar sudah 2 kali lagi mungkin sudah cukup Pak bekal untuk kita riset di lapangan gitu Pak ya kan? Boleh silakan mangga Pak menyesuaikan kita. Mungkin manajemennya apa, karena ini kan kita bukan bidangnya pertanian mungkin ya Bapak di titik berat di manajemen, karena di situ kita akan punya bahan untuk mahasiswa komunikasi, mahasiswa IT, mahasiswa manajemen Pak gitu ya. Jadi mahasiswa juga nanti punya outcome sendiri Pak, jadi bukan dipisah oleh outcomes untuk riset ya, mahasiswa misal membuat konten, liputan berita gitu kan. Ya sesuai dengan jurusannya ya Pak ya, bidang ilmu. Iya benar Pak. Dan satu tim nanti kita upload Pak supaya lengkap Pak. Jadi tidak IT ngumpul IT, tetapi ada satu tim, mungkin dibagi 3 tim ya, IT. Kelompok ya. Kayak KKN lah Pak, cuma kelas kecil lah. Ya. Oke, enggak. Jadi anytime Pak, kalau misalkan dari teman-teman, misal mau nanya langsung dengan saya, ada pertanyaan apa gitu kan, mungkin menggali informasi atau ide apa gitu kan, silakan Pak. Mungkin bisa chat langsung atau gimana gitu, kami terbuka lah. Gitu. Baik, terima kasih Pak Bedowi. Mau ada diskusi. Dari ITB gitu ya, lulusan ITB, jadi apa namanya penerapan ilmunya sangat kuat gitu ya Pak ya. Aduh, mesti belajar sama petani Pak sebenarnya saya Pak. Petani milenial. Belajarnya di lapangan Pak. Iya, petani milenial ini kalau Pak Bedowi. Petaninya Pak Sobur ini Pak. Kalau saya cuma mewadahi aja Pak. Gitu. Silakan Bu Horo kalau ada pertanyaan. Kita siap-siap nginep di sana Bu, homestay. Iya benar ya Pak ya. Mungkin 2 pertemuan lagi kali ya Pak ya. Mungkin di pertengahan Februari berarti ya Pak Arso ya. Mungkin nanti kita bisa membuat planningnya. Ya, boleh. Ya Bu Marnis. Ya boleh. Oke Bu Marnis, ada yang ingin ditanyakan Bu Marnis? Silakan Terima kasih Bu Horo. Ya. Belum ada yang mau ditanyakan. Mungkin belum. Mungkin kita berkunjung ke sana besok ya. Iya, Bu Maris mau join nih Pak Larso. Ya Bu. Iya nih, karena kalau di Jakarta kan kalau lihat tanaman, iya itu yang dicari Pak. Dinginnya dan lihat yang hijau-hijau ini loh Pak. Karena di Jakarta jarang nih, happy kita malah kalau orang Jakarta main ke Ciwidey apalagi. Tempat kita ini di ujung ini Bu, apa namanya, pemukiman.
Oh, berarti jauh dari Jadi pemukiman ya, Pak ya? benar yang jauh dari kontaminasi kimia ya Bu ya. Aduh, enak nih Bukan buat jadi respect. pemukiman, jadi Ah. ujungnya pemukiman. Oh, ujungnya. Bukan jauh dari pemukiman, ujungnya pemukiman. Jadi ya, ke sana lagi udah hutan, udah ini sih, udah apa namanya ya, udah gunung lah gitu kan. Kita di ujung pemukiman gitu. Tapi seru. Kita emang dulu kemarin malah ada acara cooking class dengan Hilton dari hotel gitu kan. Jadi mereka datang semua staffnya sampai GM-nya gitu kan buat acara cooking class, terus juga cooking class, terus mungkin karena dia berafiliasi dengan organisasinya yang internasional kan untuk hotelnya yang di US sana gitu kan, jadi ada campaign juga di situ gitu. Jadi emang kita biasa ada tamu yang kadang-kadang ada mahasiswa dari mana gitu kan, camping segala macam di hutan pinus kita. Jadi walaupun terdengarnya ujung apa ini, tapi sebenarnya banyak tamu yang datang segala macam, rame sih gitu maksudnya. Area wisata gitu. Iya, Pak. Baik, Pak. Nanti ditunggu ya kedatangan kami. Siap, kami tunggu, Bu. Baik, terima kasih. Baik, teman-teman. Ini masih belum panas nih, belum warming up ya. Mungkin di pertemuan selanjutnya lebih aktif lagi ya. Ingin ditanyakan dengan Pak Bedowi dan timnya. Pak Larso, ada yang ingin ditambahkan lagi, Pak Larso? Bu. Oke, sudah cukup. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman dan Pak Bedowi, terima kasih atas kehadirannya malam hari ini, memberikan informasi yang sangat bermanfaat sekali, khususnya tentang tanaman organik. Jadi di sini Bapak Ibu yang sudah hadir malam hari ini, terima kasih atas hadir dan berpartisipasi di kegiatan kami. Nanti untuk kegiatan selanjutnya akan diinfokan ya Pak ya, jika masih tertarik dengan kegiatan dalam rangka untuk riset LPDP, khususnya untuk magang technopreneurship. Baik, terima kasih Pak Bedowi atas kehadiran hari ini. Ya, terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman. Mohon maaf jika masih ada kesalahan untuk kegiatan hari ini. Semoga untuk kegiatan selanjutnya kita diberikan kelancaran, kita diberikan kesehatan. Ini terutama Pak Bedowi, ini karena COVID-nya juga masih lagi nih, mungkin kalau di sana lebih fresh, lebih enak ya Pak Bedowi ya. Iya. Kalau di sini kan sangat concern sekali nih Pak untuk COVID ini. Jadi semoga kita semua diberikan kesehatan sehingga kita juga penelitiannya lancar dan bisa berkunjung ke Berdaya Agri. Baik teman-teman dan Bapak Ibu, saya akhiri. Tapi sebelumnya ini kita foto dulu dokumentasi. Jadi saya mohon untuk on cam video teman-teman dan Bapak Ibu untuk absensinya dan dokumentasi. Aninda, Ami, Seril, Hana, Marsha, Aldi, dan Bagus bisa di on cam? Nggak bisa dibuka Bu. Oh iya, Bros, nggak apa-apa Bros. Jadi khususnya untuk teman-teman. Di hostnya ditutup itu. Oh, ditutup ya? Sudah, sudah Bros. Dicoba lagi dinyalakan. Ya, oke. Ayo, mohon dinyalakan teman-teman. Bagus, Ami, Hana, ayo, mohon dinyalakan teman-teman. Gak apa-apa, belum pakai daster juga ya tadi kan. Ya harus ya. Aninda, mana Ami? Aninda dan Ami? Bu, saya izin off cam, Bu. Saya agak lemes soalnya tadi pagi habis divaksin, Bu. Iya, oke. Yang bisa on cam. Makasih, Bu. Ya, Marsha, Farah. Mohon yang bisa dinyalakan kameranya. Itu yang ada aja, Bu. Ya, oke. Ya, silakan, Mas. Oke, 1, 2, 3. Yuk, sekali lagi 1, 2, 3. Oke. Oke, ya baik. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman. Kita akan terima kasih atas kehadirannya. Kita akan berjumpa di webinar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak wabarakatuh. Bedowi, Terima kasih. ya Bu Manis, Bu Waida, Bu Resmina. Terima kasih semua, Pak Larso.